selamat datang di podcast Basti News bersama dengan aku Anmer, Aku Cindy. Aku Rahma. Dan aku Rastri. Halo semuanya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas fenomena yang sering kita lihat di sekitar kampus, yaitu di UNS terutamanya tentang fenomena kopi keliling. Nah, betul banget. Yang pakai sepeda listrik itu loh, yang sering nongkrong di samping gerbang kampus. Yang biasanya dibeli sama mahasiswa sebelum masuk kelas. Nah, dan ternyata usaha kopi keliling ini bukan sekedar ikut tren saja, tetapi juga mempunyai cerita perjuangan dan alasan kenapa bisa diminati banyak orang. Iya, jadi sebelum ini kita telah melakukan wawancara kepada salah satu penjual dan beberapa pembeli kopi keliling. Jadi, obrolan kita kali ini akan berdasarkan wawancara tersebut. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari aja kita mulai. Tapi sebelum itu, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman. Kalian udah pernah nyobain belum sih kopi-kopi keliling yang di pinggir jalan itu? Kalau aku sih udah pernah sih, baru sekali tapi dan menurutku juga harganya sangat worth it dengan rasa kopi yang enak. Kalau kamu Trastri? Kalau aku malah udah coba beberapa kali tapi di beda-beda pedagang gitu loh. Jadi aku nyoba satu yang ini apakah enak apa enggak, yang ini rasanya gimana. Jadi kayak biar aku tahu yang paling enak tuh yang mana. Oke, kalau Cindy? Kalau aku sih jujur belum, karena aku goodaholic. Suaranya beda-beda ya teman-teman. Jadi dari hasil wawancara kemarin ternyata penjual kopi keliling itu udah mulai dari tahun 2005 loh. Wow, lama banget ya. Iya sih. Berarti sebelum kopi keliling itu rame. Iya, 2005 itu aku baru lahir. Ya betul banget, aku juga baru lahir banget berarti. Kita masih bayi. Iya. Sedangkan udah ada kopi keliling. Dan alasan beliau memilih jualan kopi itu karena pada saat itu kopi itu sedang tren. Jadi beliau melihat adanya peluang usaha di sana. Nah, menariknya lagi kita sekarang tuh lihat mereka pakai sepeda listrik. Jadi sepeda listrik itu sekarang malah jadi identitas mereka. Memang dari awal konsepnya itu berarti jualan kopi keliling pakai sepeda listrik. Betul. Oke. Malah itu jadi ciri khasnya, karena kalau kita lihat sepeda listrik terus ada gerobaknya itu kayak mudah dikenali, oh itu tukang kopi keliling gitu. Iya, itu pasti jualan kopi. Iya, Jadi lebih betul. terlihat. Ya itu kopi keliling ya. Iya. Nah, dan ternyata sebelum jualan kopi, si beliau ini pernah bekerja di bidang garmen untuk modal usaha kopi keliling ini. Kalau nggak salah modal awalnya sekitar belasan juta ya. Iya, Wah, kayaknya gede sekitar banget 10 sampai 12 juta kemungkinan. Ternyata Besar sih modalnya itu. nggak main-main ya. Betul. Lumayan juga ya kalau buat modal usaha kecil, karena alat kopi itu juga lumayan mahal. Bukan cuma alatnya, tapi kan kopi sekarang mahal, per kilo Iya. aja bisa 300, 250. Nah, terus beliau ini berjualan dari pagi sampai sore, kemudian dilanjut lagi sampai malam. Wah, iya sih. Biasanya kalau lewat pas kita kelas pagi itu Iya, udah berjajar rapi, pedagang keliling kopi itu udah kayak di sini ada, Berjajaran. di sini ada, dan sampai malam kalau kita pulang itu Ya, masih kok ada sama, di sana masih ada juga. Seharian full berjualan Iya. kopi. Berarti memang kerja keras banget ya, apalagi jualan keliling itu juga pastinya capek. Iya, panas-panas. Kalau ada panas-panas, Belum lagi kalau hujan, kehujanan. cuacanya yang gak menentu itu. Bahkan bapaknya itu bilang kalau cuaca pas hujan angin seperti itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi mereka. Karena kan kalau hujan angin siapa yang mau keluar kos? Iya. Iya. Nggak ada juga.
pasti Nggak ada yang sepi beli, dagangannya. omset jadi menurun. Nah, betul sih. Kadang kita sebagai pembeli itu juga nggak kepikiran. Kita tinggal beli, minum, terus sudah selesai. Tapi di balik itu ada perjuangan yang cukup berat. Dan yang menariknya lagi, penjual kopi keliling ini sengaja banget jualan di area kampus. Betul, karena mahasiswa itu suka banget sama kopi. Iya, pastinya itu. Dan itu relate banget ya, karena sekarang itu banyak mahasiswa menjadikan kopi sebagai teman belajar atau nongkrong. Apalagi sekarang kayak budaya, lifestyle ngopi itu udah berubah. Dulu kita pikir ngopi itu cuma buat bapak-bapak, mbah-mbah, orang-orang yang tua gitu. Tapi sekarang bahkan malah jadi lifestyle-nya anak muda. Dikit-dikit kita ngopi yuk. Betul, kopi beli. Mm. Sedih ngopi, seneng ngopi, semuanya ngopi. Betul. Nah, itu juga sesuai sama wawancara kepada salah satu pembeli kemarin. Dia bilang kalau ngopi itu memang sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Betul, karena beli kopi di sore hari itu malah bikin refreshing buat pikiran kita. Iya. Setelah seharian kita kuliah Iya, atau capek. bagi pekerja berarti seharian bekerja. Menu favorit mereka itu juga latte sama macchiato seperti itu. Betul, anak muda banget ya pilihannya. Nah, tapi walaupun mereka bilang kalau suka beli di kopi keliling, tapi mereka sebenarnya lebih sering ke kafe daripada beli di kopi keliling ini. Karena menurut mereka itu rasa di kafe itu lebih beda ya daripada rasa di kopi keliling. Iya sih, beda memang. Dan mereka tuh juga bilang kalau misal harga itu menentukan kualitas ya pastinya. Bener sih, kadang kafe yang mahal tuh malah jadi ekspektasi buat kita. Buat rasanya kopi itu harus yang enak, harus yang mahal gitu. Iya, tapi menurutku itu kopi keliling itu punya sisi kepraktisannya sendiri. Jadi kita yang perlu cepat, terus nggak perlu anti rame, terus dan yang paling penting harganya itu murah, guys. Sangat affordable. Buat kantong mahasiswa Iya, Wah. betul. di akhir bulan gitu ya. Ya, jadi sebenarnya masing-masing ini mempunyai target pasar tersendiri. Gitu. Betul. Nah, dari wawancara dengan penjual kopi keliling tadi, kita jadi sekarang lebih mengerti kalau misal persaingan itu semakin kuat. Karena kopi keliling tuh juga makin banyak, jadinya kayak FOMO. Iya, banyak banget jenisnya. sampai ada 5 sampai setiap di Tiap pinggir jalan jalan itu itu ada. pasti Iya, ada kita dan keluar dari gerbang kampus, Belakang itu banyak udah banget pasti ada berjajaran. kanan kiri. iya warna-warni lagi banyak mereknya. Terus beliau itu bilang kalau dulu bahkan bisa menjual sampai 100 sampai 200 cup kopi. Wow, Bayangin itu banyak banyak banget sih itu. Keren banget sih Keren, penjual keren, kopi keren. keliling. Agak main-main. Iya. Tapi sekarang itu mulai menurun ya teman-teman, karena banyak pesaing dan juga perang harga. Betul, karena orang-orang tuh lihatnya ada usaha kopi ini tuh menjanjikan, terus jadi akhirnya banyak yang ikut jualan. Tapi walaupun dengan banyaknya pesaing, banyaknya perang harga, beliau ini tetap mempertahankan kualitas premium dari kopinya. Betul. Bahkan katanya ada yang bilang kalau si yang bikin kopi ini punya pengalaman di Amerika. Wow, Sangat internasional ya. Ternyata. Jadi Pengalamannya. rasa kopinya ini memiliki ciri khas tersendiri ya. Sudah dipastikan. Ya. Sangat terjamin. Ini menunjukkan kalau usaha kecil itu juga tetap memperhatikan kualitas ya, bukan cuma asal jualan Iya, aja tanpa memperhatikan kualitasnya. Oke, sekarang kita lanjut dari sudut
pandang pembeli? Kalau menurut pembeli nih, kopi keliling itu cukup membantu mahasiswa di saat akhir bulan karena uangnya udah menipis begitu. Iya. Dompetnya tipis. Iya, tipis, karena uangnya ditransfer habis. sama orang tua. Karena harganya tuh lebih terjangkau Iya. dibandingkan kafe ya. Selain itu menurutku dari kopi keliling ini itu lebih cocok buat anak kos karena biasanya kita itu pulang kuliah itu kan capek, jadi malas antri, terus males jalan jauh ke coffee shop. Dan menariknya lagi bahwa si kopi keliling ini keberadaannya sama sekali tidak mengganggu di sekitar kampus. Betul, karena jualannya tuh juga rapi dan nggak bikin kerumunan. Nah, itu juga hal penting sih karena kadang tuh pedagang kaki lima seringkali suka dipandang negatif sama orang-orang. Ya, karena biasanya jualannya di trotoar, itu kan Iya, mengganggu betul. pejalan kaki, Tidak tertata dengan Iya. baik. Nah, padahal kan kalau tertata dengan baik ya justru itu malah bisa membantu masyarakat, membantu mahasiswa, membantu semua orang yang ada di sekitar situ lah. Dan kemarin waktu kita tanya apakah mereka akan tetap membeli si kopi keliling ini, jawabannya sebagian besar mungkin akan tetap membeli si kopi ini. Iya, dan tapi ada juga pendapat kalau kopi keliling itu harus ada inovasinya biar nggak jadi tren sesaat. Nah, itu poin yang penting banget ya. Nah, selama jualan ternyata juga ada momen-momen yang lucu nih. Apa tuh? Apa ini? Sangat menarik. Iya, katanya ada ibu-ibu yang ngidam banget pengen beli kopi itu di situ. Padahal di depannya juga ada kopi lain selain kopi itu. Lucu sih, berarti memang ibunya ini pelanggan setia ya. Iya, betul. Dan dari situ kita jadi tahu bahwa hubungan antara penjual dan pelanggan ini cukup dekat. Nah, beliau ini juga bilang kalau jualan di area kampus itu sangat menyenangkan. Betul, karena bakal ketemu sama banyak karakter orang. Kadang itu pelanggan bukan cuma mencari kopi, tetapi juga mencari suasana ngobrol yang santai. Betul. Ngobrol di pinggir jalan. Iya. Asik. Memandangi kendaraan berlalu lalang. Oke, jadi menurut kalian nih teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang fenomena kopi keliling ini? Kalau dari Cindy? Kalau dari aku pribadi sih praktis ya, terus juga murah, terus vibes-nya tuh juga dapat. Kadang lebih nyaman beli yang di pinggir jalan sambil ngeliatin mobil atau sepeda yang berlalu lalang gitu daripada di Iya. kafe yang pasti antre ya. Ya, antri Iya, ramai. Iya. Dan di situ banyak kopi-kopi dan itu sangat ramai ya. Betul. Kalau dari aku sih, aku melihatnya mulai dari sisi usaha kecil ya. Menurut aku pribadi, usaha seperti ini tuh bagus karena sangat membuka peluang ekonomi, terutama untuk masyarakat yang mau mulai usaha dengan modal yang terbatas. Ya, kalau dari Astri? Nah, kalau dari aku melihat dari sisi budaya bahwa kopi ini sudah menjadi bagian budaya anak muda. Tapi tantangannya itu ada di bagaimana usaha seperti ini bisa bertahan. Jadi bukan hanya sekadar tren, tapi juga bisa berinovasi. Setuju banget nih, karena memang kalau hanya mengandalkan tren tanpa inovasi pasti akan sulit untuk bertahan. Ya, dan mungkin inovasinya juga dari menu atau pelayanan gitu, atau juga mungkin konsep penjualnya. Ya, dari sepeda listrik jadi mobil listrik mungkin. Iya. Atau mungkin bisa kolaborasi dengan komunitas kampus juga. Iya, itu Bisa jadi itu. bisa lebih dekat dengan mahasiswa. Iya. Jadi kita nggak perlu keluar gerbang. Bisa jualan di dalam kampus. Iya. Nah,
Usaha kecil seperti ini seharusnya perlu kita apresiasi Iya. karena perjuangan besar di baliknya. Nah, nggak terasa nih kita udah ngobrol cukup lama tentang fenomena kopi keliling ini. Tuh, karena di balik satu cup kopi itu juga ada cerita di baliknya, seperti misalnya persaingan usaha, terus sampai perubahan gaya hidup anak muda. Cerita perjuangan juga ya pastinya. Betul banget. Semoga podcast kita kali ini bisa menambah wawasan dan membuat kita untuk menjadi lebih menghargai usaha kecil di lingkungan sekitar kita. Nah, buat kalian teman-teman yang dengerin podcast ini, jangan lupa dukung UMKM lokal ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.